Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Qatrun Nada. Semoga antum-antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Qatrun Nada sekilas memang masih asing di telinga kita untuk nama sebuah lembaga keagamaan atau pondok pesantren. Karena memang terkesan unik dan aneh. Akan tetapi ini adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pesantren Qatrun Nada adalah nama sebuah pondok pesantren yang terletak tepatnya di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Meskipun terletak di daerah yang agak terdalam dan berada persis di tepi sungai, namun tidak meruntuhkan niat para santri untuk menuntut ilmu di sini. Dengan keyakinan yang kuat itulah yang membuat ratusan hingga ribuan santri berkumpul dalam sebuah wadah yang selalu dinantikan hasilnya. Meskipun mereka terdiri dari beragam kebinekaan, baik itu daerah, adat, suku, budaya, seperti Jawa, Sunda, Betawi, maupun yang lainnya yang ada di Nusantara. Namun mereka dengan teguh memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sampai mereka kemudian bersatu dalam kesatuan yang kokoh, bak sebuah bangunan yang mana antara satu dengan bangunan yang lainnya saling menguatkan. Untuk itu, maka sama-sama mari kita saksikan keseruan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Qatrun Nada. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam indigenous telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah pendidikan Islam di Indonesia. Pondok pesantren berdiri kokoh membentengi akidah umat, menanamkan akhlakul karimah, membangun karakter, dan menjadi media transformasi nilai-nilai serta ilmu pengetahuan. Pondok Pesantren Qatrun Nada merupakan salah satu pondok pesantren yang ikut berperan dalam mewarnai pendidikan di Indonesia. Terletak di wilayah Cipayung Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, Qatrun Nada merupakan lembaga pendidikan yang mendidik kader-kader umat dalam sebuah miniatur dunia yang dibangun atas dasar nilai iman, nilai ihsan, dan Islam secara kafah mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. 24 tahun silam merupakan sebuah awal dari berdirinya lembaga pendidikan Islam di suatu tempat yang lokasinya dikelilingi sungai dan hamparan pepohonan, serta di tengah kesunyian dan keterpencilan sebuah daerah di ujung Depok. Awal tahun 1996 adalah Kiai Haji Dr. Andes Burhanuddin Marzuki, ulama asal Betawi yang menjadi debut untuk kemudian melahirkan para bintang yang siap berkiprah di dunia pendidikan agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Awalnya Qatrun Nada hanyalah sebuah majlis taklim kecil yang digunakan oleh masyarakat Cipayung untuk kegiatan mengajarkan Al-Quran. Namun, tanpa disangka lambat laun akhirnya majlis taklim ini semakin diminati oleh masyarakat Cipayung dan sekitarnya. Sampai akhirnya atas dorongan dan keyakinan yang kuat, maka pada tahun 1995 mulailah diadakan penerapan pendidikan Islam yang dikembangkan melalui pengajian kitab pada luar jam sekolah, atau dalam bahasa masyarakat Cipayung dikenal dengan istilah santri kalong, yakni santri yang mengikuti kegiatan pengajian kitab pada waktu tertentu dan setelah selesai pengajian santri pulang ke rumah masing-masing. Dikarenakan peminatnya semakin banyak dan permintaan dari para wali santri agar pengajian tersebut lebih dimaksimalkan, maka pada saat itulah para santri diwajibkan untuk bermukim. Khusus santri putra bermukim di sebelah kediaman kiai, sedangkan santri putri bermukim di kediaman orang tua sang kiai, yaitu Al-Walid Haji Marzuki, karena pada waktu itu belum tersedia tempat yang memadai bagi para santri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Seiring dengan dukungan para masyarakat, maka tepat pada tanggal 9 September 1996, dimulailah pelaksanaan peletakan batu pertama di atas tanah seluas 1.500 meter persegi. Dan sejak itu pula majlis taklim tersebut dinamai oleh salah seorang kiai yang merupakan guru dari sang pengasuh yang bernama Kiai Haji Ahmad Zaini dengan nama Qatrun Nada, yang memiliki arti tetesan embun pagi. Dengan nama Qatrun Nada lah harapan akan lahirnya generasi penerus yang memiliki pemikiran kreatif, inovatif, serta positif yang berlandaskan atas Al-Quran dan hadis serta ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, seperti halnya tetesan embun yang senantiasa Allah turunkan dari langit
untuk membawa pencerahan bagi alam yang ada di sekelilingnya. Qatrun Nada itu sejarahnya cukup panjang. Dulu ketika saya selesai belajar, sudah ada madrasah sanawiyah Qatrun Nada. Letaknya di madrasah ibtidaiyah, jadi paginya belajar di madrasah ibtidaiyah, siangnya kelasnya dipakai untuk sanawiyah, jadi bergantian karena keterbatasan tempat. Terus berjalan karena kondisi sarana dan prasarana yang minim, akhirnya sepulangnya saya dari belajar, saya mulai mengumpulkan anak-anak kecil pengajian di Majlis Taklim. Jadi kita hidupkan ala pesantren ngaji kita ya dari yang dasar-dasar. Kemudian anak-anak girohnya cukup tinggi, dan orang tua juga mendukung sampai akhirnya karena banyaknya ekstrakurikuler yang diterapkan, pengajian kitab ini pada malam hari, terus habis isya pengajian, semalam Jumat kita adakan pembacaan zikir tahlil maulid, terus diwajibkan anak-anak tuh nginep di majlis, besok subuhnya berjamaah, kemudian habis subuh ada pengajian lagi, terus baru mereka pulang ke rumah masing-masing masuk sekolah. Jadi awalnya Majlis Taklim, belum dinamakan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain mengedepankan perpaduan ilmu antara modern dan salafi, Pondok Pesantren Qatrun Nada juga melakukan pendalaman bilingual language, dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kegiatan ini dinamakan dengan muhadatsah, yang dilakukan 2 kali dalam 1 hari oleh santri, yaitu di pagi hari sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar dan malam hari sebelum beranjak istirahat malam. Dalam kegiatan muhadatsah ini, santri diberikan percakapan dan kosakata dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Percakapan dan kosakata yang diberikan merupakan percakapan ringan terkait dengan kegiatan sehari-hari santri di Pondok Pesantren Qatrun Nada, dengan harapan santri mampu berbicara dan terbiasa secara baik dan benar dalam berbahasa Arab maupun bahasa Inggris. Di samping itu, kemampuan kalam secara tidak langsung akan berkembang dan meningkat seiring berjalannya kegiatan tersebut, maka terbentuklah bi'ah lugawiyah yang baik untuk para santri. Misalnya, pesantren salaf sangat mumpuni di bidang kajian kitab. Pesantren modern mampu menciptakan kader yang berkarakter dalam tanda kutip, kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya. Nah, satu sisi menguasai mendalami keilmuan dengan mumpuni, satu sisi pencapaian karakter dan kepribadian yang baik. Ini dua sisi yang seandainya dua ini disatukan,
itu akan melahirkan kader yang luar biasa. Artinya keilmuan yang kita ambil dari sistem pendidikan salaf, pembentukan karakternya kita ambil dari sistem pesantren modern. Nah, Qotun Nada berusaha menciptakan itu. Jadi santri diajarkan tetap kitab kuning ala kitab pesantren-pesantren salaf, tapi dididik juga dengan pendidikan karakter dengan pesantren modern, keorganisasian, ekstrakurikuler, pembentukan kepercayaan diri yang tinggi, sehingga ini dicoba dipadukan. Nah, ini yang kita terapkan di Qotun Nada sejak berdirinya. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar-dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka dari itu, peningkatan karakter para santri dan santriawati di Pondok Pesantren Qotun Nada mengedepankan nilai-nilai yang tertanam di dalamnya, yang juga sejalan dengan panca jiwa pesantren yang salah satunya berpikiran bebas, di mana salah satu caranya dengan adanya kegiatan kepramukaan rutin di Pondok Pesantren Qotun Nada, selain juga mengasah mental, karakteristik, dan kemampuan bersosialisasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Baik, kalau saya sih sebetulnya, kalau jujur, tidak ngimpi kalau sekarang seperti sekarang. Ya, kalau orang bilang terbesar, mudah-mudahan itu anugerah. Santri yang terbanyak, mudah-mudahan itu anugerah, mana yang harus. Tapi pada prinsipnya yang kita lakukan, prinsip saya, kalau kita melakukan sesuatu jangan main-main, jangan setengah-setengah. Lakukan yang terbaik. Kalau dilihat sejarah dari mulai tanah hanya 1.500 meter, sekarang sudah 2 hektar. Santri dari awalnya 40 orang, sekarang sudah 2.000 lebih, hampir 2.500. Dan karena selama kami di sini mengelola pesantren, itu tidak pernah menganggap sesuatu itu kecil. Jadi semua diperhatikan secara serius. Dan itu kita buktikan dengan misalnya briefing pagi yang kita lakukan. Itu kan ajang untuk evaluasi, monitoring. Setiap pagi kita jam 7 sampai setengah 8 guru-guru kita kumpulkan. Ayo, ada masalah apa di pesantren ini? Sekecil-kecilnya laporkan. Cepat dieksekusi. Jadi setiap ada masalah sekecil apapun di pesantren, hatta misalnya keran rusak, genteng bocor, cepat ketahuan dan cepat diselesaikan. Nggak harus misalnya nunggu 1 bulan. Nggak harus menunggu berhari-hari atau prosedural, dan sehingga kadang-kadang masalah belum terselesaikan udah muncul masalah baru. Ini karena kurang respon. Tapi kita di sini enggak, semuanya diberikan kepercayaan kepada kader. Terutama, alhamdulillah, saya percaya dengan alumni kita, maka
di sini semuanya sudah dilakukan oleh alumni. Meskipun mereka muda-muda karena memang dipaksa harus mampu, ya semuanya dikelola sama alumni. Dan terus kita kontrol. Jadi kami pimpinan mengontrol para asatidz, para ustadz, mengontrol anak-anak, pengurus mengontrol anak-anak, santri. Jadi semuanya terkontrol. Kegiatan Basul Masail merupakan ciri santri dalam mengembangkan ilmu, terutama dalam keilmuan agama. Basul Masail sendiri secara bahasa memiliki arti pembahasan berbagai masalah, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh kalangan santri salaf untuk mencari solusi syariah, permasalahan fiqhiyah, baik yang aktual yang sedang terjadi di masa kini atau persoalan klasik yang merujuk pada literatur kitab fikih maupun kitab bahasa Arab kontemporer. Kegiatan Basul Masail diikuti oleh santri-santri kelas tinggi di Pondok Pesantren Qatrun Nada yang berjumlah 20-100 orang dengan kelompok-kelompok yang telah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah mental santri dalam mendalami suatu masalah dan menyampaikan pendapat, sehingga para santri mampu menjawab setiap tantangan yang terjadi di masyarakat dengan mengedepankan cara musyawarah dan mencari solusi dalam permasalahan umat. Apalagi sekarang misalnya karena tuntutan zaman, ada santri yang masuk banyak, yang latar belakangnya juga ada yang sudah hafal Quran, beberapa juz kita tempatkan sekarang ini. Ada kelas tahfidz 40 orang, ada kelas tafakuh fiddin buat anak-anak yang ingin menghafal Quran khusus, kita siapkan kelas tahfidz, hafalkan Quran. Anak-anak yang pengen fokus di tafakuh fiddin, kita siapkan kelas tafakuh fiddin. Pokoknya ngaji saja. Ngaji saja. Ya, ada kelas amsilati, belajar kitab kuning cara cepat. Saya dapat dari pesantren di Darul Falah, Kiai Taufikul Hakim. Beliau beberapa kali kita undang ke sini seminar, kemudian pernah kirim guru dari sana, dan sampai sekarang alhamdulillah kelas amsilati itu di sini masih berjalan. Setiap tahun 2 kali wisuda kita lakukan amsilati. Itu termasuk program unggulan kita. Jadi tafakuh fiddin, kemudian tahfidz, dan amsilati, kemudian ada anak-anak yang memang punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, ada kelasnya tersendiri. Jadi untuk anak-anak yang berprestasi kita perhatikan dan kita siapkan uangnya. Nah, jadi itu satu boleh dibilang apa yang kita unggulkan. Baik. Dan mungkin itu juga yang menjadi perhatian dari anak-anak. Dan alhamdulillah dari itu setiap tahun tidak pernah alpa kita mengirim anak-anak yang dapat beasiswa ke Mesir. Nah, anak-anak kita sekarang sudah 25 orang. Sudah 25 orang. Sudah 25 orang.
saya belajar di Ternada. Punya teman yang banyak, seru, bareng-bareng terus, suasananya nyaman. Pokoknya seru deh. Di sini juga kami diajarkan kemandirian, kebersamaan, kekompakan, dan tanggung jawab. Ya, bicara harapan, mudah-mudahan ya, mimpi saya tidak hanya sampai di sini sebetulnya. Bagaimana tuh kemudian setelah ini ada kelanjutan, maka mulai tahun ini juga kita bikin kampus sebetulnya, cuman masih terbatas. Kedepannya saya kepengen bikin Mahat Ali, jadi Mahat Ali untuk anak-anak yang pengen melanjutkan setelah lulus aliyah tambah 4 tahun lulus sarjana S1, jadi tidak harus keluar. Nah, tapi meskipun S1 tetap pesantren, dia punya ijazah S1 tapi basicnya tetap pesantren, supaya betul-betul sarjana yang mumpuni, bukan sarjana asal-asalan gitu ya, bukan sekedar S1 tapi memang betul-betul punya kemampuan. Saya belajar di Ternada atas keinginan sendiri. Karena saya ingin mendalami ilmu agama, saya ingin mendalami bahasa, dan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Ya, memang banyak pondok pesantren yang sudah saya kunjungi. Tetapi setelah banyaknya pertimbangan, setelah banyaknya perbandingan, saya memilih Ternada. Kenapa? Karena di Ternada komplitnya pembelajaran. Ada pembelajaran kitab kuning,
pembelajaran bahasa, pembelajaran tahfizul Quran, dan dari awal saya sudah yakin bahwa Qotronada adalah tempat terbaik untuk saya belajar. Ya, yang saya cari di Pondok Pesantren Qotronada ya tentunya saja talabul ilm, yaitu yang saya cari tentunya adalah ilmu. Yang saya cari di sini adalah ilmu, dari ilmu agama, ilmu macam-macam ilmu di sini, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi mandiri. Di sini saya, karena Pondok Pesantren Qotronada menurut saya adalah miniatur kehidupan, yang dimana sebelum kita terjun ke kehidupan sebenarnya, kita harus melewati namanya miniatur kehidupan. Bagaimana caranya kita hidup bersosialisasi dengan antar sesama, hidup rukun antar suku, ras, budaya. Karena di Pondok Pesantren Qotronada tidak hanya ya orang Betawi saja, orang di sini banyak dari orang Jawa, Lampung, Madura, Betawi. Di sini kita diajarkan untuk hidup rukun antar suku, ras, budaya di Indonesia. Karena saya belajar di Qotronada sudah 5 tahun lamanya, tentu saja sudah banyak ilmu yang saya dapatkan dari ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan macam-macam ilmu lainnya. Dan di sini pelajaran metode pembelajarannya sangat bertingkat, dari ilmu fikih yang tingkatan awal kita belajar Safinatun Najah, tingkat akhir, tingkat selanjutnya Matan Takrib, selanjutnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kemudian I'anatul Thalibin, kemudian kitab Tauhid dari Qatrul Ghais, Tijan Darori, dan selainnya. Dari mulai kitab yang berharokat kepada kitab yang tidak berharokat, dari kitab yang tercover hingga lembaran-lembaran kertas yang tanpa cover. Ya, aktivitas yang saya senangi di Pondok Pesantren Qotronada yang pertama adalah muhadasah ketika sedang bermuhawaroh. Di situ saya dipaksa, saya diminta untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai seolah-olah saya itu orang Arab, seolah-olah saya itu orang Arab dan seorang Inggris, berbicara dengan gaya bahasa. Berkata, dari pertama saya belajar min aina anta, kemudian saya berubah menjadi gaya bahasa min aina, atau yang lainnya, atau ila anta amil, dari belajar bahasa Arab fusha, kemudian amiyah. Di situ saya seolah-olah saya itu belajar bahasa Arab, saya itu adalah orang Arab sebenarnya. Dan juga saya suka dengan aktivitas ketika study tour ke Kebun Raya Bogor, di mana saya itu langsung mengetahui bagaimana pembicaraan orang-orang luar dari sana. Ada yang dari Barcelona, dari Azerbaijan, dari Madrid. Saya berbicara bahasa Inggris, dan mana memang katanya itu sangat sulit. Di sini kami belajar bahasa Inggris yang seperti ini, dan kemudian kita dipaksa terjun untuk terus berbicara dengan orang yang asing dengan kata-kata itu kita membicarakan. Tapi sekarang saya terus memahami sedikit demi sedikit. Tidak itu pula saya menyukai pramuka. Aktivitas ketika berpramuka di Pondok Pesantren Qotronada itu perlombaan, di mana kita mengerahkan semangat kita, keletihan kita untuk mendapatkan juara itu sangat sulit. Dari mulai kita harus kekompakan, kebersamaan, kekompakan untuk mendapat juara, kita harus menyita waktu kita untuk latihan, memperdalam kepramukaan dan lain-lainnya. Setelah menamatkan pendidikan dari Qotronada, saya berkeinginan melanjutkan pendidikan saya ke Al-Azhar Kairo Mesir. Saya ingin mendalami ilmu agama, saya ingin mendalami bahasa, khususnya bahasa Arab. Dan kenapa Mesir? Karena saya ingin mencari wawasan baru, ingin mencari pengalaman baru, dan dengan wawasan baru itu saya ingin memberikan untuk orang tua saya dan ingin membuat mereka bangga, membuat orang tua saya bangga. Qotronada adalah jalan menuju kesuksesan. Itulah profil Pondok Pesantren Qotronada. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin mengirimkan putra-putrinya untuk belajar di pondok pesantren. Saya Humaydi beserta kru yang bertugas pada hari ini
Dari Pondok Pesantren Qoturnada, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Gak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis. Bye-bye.